Haleluya, Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua yang ada. Kembali lagi dalam program GPD Film Melatih Mas Tomorrow Church, datang menyapa kita pagi hari ini. Sebelum kita melakukan setiap tugas-tugas aktivitas kita, mari kita awali dasari kehidupan kita ini dengan kebenaran firman Allah. Firman Allah saya ambil di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-6, ayatnya yang ke-9. Kejadian pasal 6 ayat yang ke-9 bunyi firman Allah seperti ini. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sesamanya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Saudara, kita garis bawahi, di sini dikatakan bahwa Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nah saudara, orang yang bergaul dengan Allah memiliki satu pengertian bahwa dia adalah orang yang mengenal Allah secara pasti. Jadi dia membangun satu keintiman dengan Allah karena apa? Dia mengenal siapa Allah itu. Sehingga dia menjaga kehidupannya bersih. Dia hidup tidak bercacat celah. Karena apa? Dia mengenal siapa penciptanya. Nah, ini yang dialami oleh atau dilakukan oleh Nuh. Dia adalah orang yang benar dan tidak bercelah. Dikatakan bahwa dia adalah orang yang tidak bercelah di antara orang-orang sesamanya. Berarti dalam pergaulan dari si Nuh ini, dia menjaga hidupnya agar supaya tidak tercemar dengan hal-hal duniawi. Kalau berbicara tentang keinginan-keinginan dunia, keinginan-keinginan daging, keinginan-keinginan mata, dan keangkuhan hidup dia jauhi semuanya itu. Karena apa? Itu merupakan hal yang sangat dibenci oleh Allah, yaitu apa? Dosa dan kejahatan. Nah, Nuh ini tidak tercemar dengan hal-hal seperti itu. Sehingga apa? Dia memiliki satu hubungan yang intim dengan Allah. Sehingga dia berkenan kepada Allah. Orang yang berkenan kepada Allah, dia dijaga, dilindungi, dibentengi oleh Allah. Kalau kita berbuat kesalahan, ya tentunya ada punishment. Bukan reward yang kita dapat, tetapi ada hukuman. Allah akan melakukan sesuatu. Karena apa? Karena kita mengecewakan Tuhan. Tetapi kalau kita orang yang benar, orang yang tidak bercacat celah di hadapan Allah, maka Allah berkenan untuk kita temui. Sehingga ketika kita berdoa, ketika kita meminta kepada Allah, kadangkala asalkan itu kebutuhan kita memang benar, Tuhan langsung jawab di saat itu. Tetapi kalau bukan kepentingan, kebutuhan kita secara kebutuhan kita mendadak atau secara kebutuhan kita banget itu, Tuhan izinkan menunggu waktunya Tuhan untuk menjawab setiap doa-doa kita. Mungkin kita ini dalam keadaan kondisi sakit. Kita sudah berdoa-berdoa, Tuhan belum sembuhkan. Kita mungkin saat ini dalam keadaan kecewa, dalam keadaan sedih. Tetapi Tuhan izinkan semuanya itu terjadi untuk apa? Untuk di balik semuanya itu ada kemuliaan yang Allah akan sediakan bagi kita. Asalkan apa? Kita bersabar menunggu waktunya Tuhan. Kesaksian sedikit, saudara. Singkat cerita, pada waktu kami menikah memiliki anak satu yang namanya Michiko. Waktu dia masih bayi, kehabisan susu. Kami sebagai suami istri, ya tentunya ada hal yang membuat hati kami harus berusaha mencari. Tetapi kami mengambil kesimpulan, kami mau datang menyembah, memuji Tuhan dan berdoa kepada Tuhan. Ketika kami habis berdoa, memuji, menyembah Tuhan, kami istirahat tidur. Anak kami juga Michiko tidur. Pada sore hari ada orang mengetok pintu. Shalom katanya. Singkat cerita, orang itu mencari alamat seorang hamba Tuhan. Dia pikir kami tinggal
orang hamba Tuhan itu tinggal di tempat kami. Ternyata bukan. Akhirnya mereka bergegas untuk pergi. Saya kasih tunjuk alamat mereka, hamba Tuhan itu, dan mereka mau pergi. Tapi sebelum mereka berangkat, 2 orang suami istri bergoncengan, istrinya turun dari motor. Dia katakan, ini titipan dari Tuhan katanya. Oh, puji Tuhan, terima kasih, saya langsung ambil. Istri saya lihat dan kami berdoa. Setelah kami berdoa, kami buka amplop itu sesuai dengan kebutuhan anak kami Michiko. Saya mau katakan bahwa anak kami Michiko itu adalah anak mujizat. Di mana pada waktu kami melayani Tuhan, kami mau belajar untuk taat. Kami belajar untuk membangun satu hubungan yang baik dengan Allah. Tuhan tunjukkan sesuatu mujizat yang luar biasa itu boleh kami alami. Jadi kesimpulan dari kebenaran firman Allah pagi hari ini. Mari kita bangun hubungan kita dengan Tuhan. Jangan kita hidup sembarangan. Kita harus menjaga hidup kita agar supaya benar di mata Allah. Kita tidak bercacat celah di hadapan Allah. Sehingga apa? Kuasa Allah bekerja dalam kehidupan kita. Inilah kebenaran firman Allah. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat firman Allah. Pagi hari mengingatkan kepada kami agar supaya kami hidup bergaul dengan Tuhan. Berikan kemampuan bagi kami, Roh Kudus, mampukan kami untuk melakukan segala sesuatu sehingga kami diberkati oleh Tuhan. Berkati seluruh sidang Jemaat GPD Film Melatimas dalam usaha pekerjaan mata pencaharian mereka, diberkati oleh Tuhan. Apapun yang mereka kerjakan di sepanjang hari ini, Tuhan jaga, lindungi, proteksi mereka dengan kuasa darah-Mu. Terima kasih Bapa. Inilah menjadi kami masuk di hari yang baru penuh dengan ucapan syukur. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati kita semua.